Polemik baru di bidang ketenagakerjaan berpotensi muncul pada awal tahun 2023. Hal ini menyusul langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini terbit sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Omnibus Law Undang-Undang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Satu poin penting dalam Perpu Cipta Kerja menyangkut klaster ketenagakerjaan. Namun tak banyak berubah dalam UU Cipta Kerja. Yakni pertama, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dalam UU Ciptaker hanya memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi dalam formula perhitungan upah minimum. Kedua, kembali berlakunya Pasal 64 yang sebelumnya dihapus dalam UU Cipta Kerja. Pasal ini mengatur ketentuan pekerja alih daya atau outsourcing. Buruh menolak Perpu karena substansinya tak banyak berubah dari UU Cipta Kerja. Hal itu disampaikan Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI. KSPI memastikan akan menggugat Perpu tersebut jika disahkan oleh DPR. Perpu ini tak sesuai harapan buruh, ujar Said Iqbal. Namun Kementerian Ketenagakerjaan klaim substansi Perpu Cipta Kerja telah mempertimbangkan tuntutan buruh. Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Hairul Fadli Harahap. Soal penetapan upah, misalnya, Pasal 88D mengatur penetapan upah minimum dengan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Namun, di Pasal 88F diatur penetapan upah dalam kondisi tertentu, seperti krisis ekonomi dan lainnya. Dalam kondisi itu pemerintah bisa menetapkan formula di luar ketentuan Pasal 88D. Kalau ekonomi bagus dan inflasi terkontrol, saya pikir tidak menggunakan ketentuan itu ya, ujar Hairul Fadli Harahap.